Wah, Ducati, pabrikan yang menjadi referensi MotoGP saat ini dan sempat menjadi kebanggaan Italia tahun-tahun sebelumnya, kini seperti akan berganti kulit menjadi bendera Spanyol. Dengan Marc Marquez, Pedro Acosta, Joan Mir, dan juga Fermin Aldeguer mengisi kursi-kursi krusial di Ducati. Namun hal itu bisa berbahaya ketika tim ini akan dijual dan lagi-lagi akan dibeli dari tanah Italia. Bakal seperti apa nanti kebijakannya? Dan juga ada alasan logis dan masuk akal Joan Mir memilih Gresini nih daripada Honda, meskipun gajinya jauh lebih kecil. Apakah nama Marc Marquez atau terkena daya tarik Ducati? Dan juga MotoGP cabang sebelah bakalan seru nih tahun depan. Nah, seperti apa lengkapnya kita bahas. Kabar besar mengguncang dunia MotoGP. Meski telah dibantah oleh VW Group, rumor mengenai upaya perusahaan Italia, Patritalia, untuk mengambil alih Ducati terus memanas. Patritalia bahkan mengklaim telah mengajukan penawaran resmi 2,5 miliar euro untuk mengakuisisi 100% saham Ducati Motor Holding. Jika akuisisi tersebut benar-benar terjadi, nampaknya kemungkinan tidak hanya sebatas pergantian pemilik. Lebih jauh lagi, muncul spekulasi bahwa Ducati bisa saja mengubah filosofi yang selama ini mereka pegang dalam memilih pembalap. Pertanyaan besarnya, apakah Ducati akan kembali menjadikan pembalap Italia sebagai prioritas utama? Jika itu yang terjadi, MotoGP 2027 berpotensi memasuki babak baru yang jauh lebih menarik. Patritalia secara terbuka merilis dokumen yang diklaim membuktikan bahwa proposal pembelian tersebut telah dikirim kepada Audi dan VW melalui sistem slot elektronik bersertifikat PEC. Perusahaan asal Modena itu menegaskan bahwa mereka telah menyampaikan proyek industri sekaligus proposal ekonomi untuk mengambil alih Ducati secara penuh. Namun di sisi lain, VW Group tetap bersikeras membantah adanya proses penjualan maupun penerimaan proposal tersebut. Perbedaan pernyataan itu membuat isu akuisisi Ducati berubah menjadi sekedar rumor atau menjadi polemik yang terus menyita perhatian publik MotoGP. Hingga kini belum ada kepastian apakah proses tersebut akan berlanjut atau berhenti sebatas proposal yang tidak pernah ditindaklanjuti. Namun, seperti yang kita tahu di MotoGP, banyak sangkalan-sangkalan tentang proyek ataupun rumor yang ujung-ujungnya bisa jadi menjadi kenyataan. Tapi di balik isu bisnis tersebut, terhadap konsekuensi yang jauh lebih menarik bagi dunia balap. Selama berada di bawah kendali Audi dan VW, Ducati dikenal sangat pragmatis. Mereka memilih pembalap berdasarkan kemampuan, bukan kewarganegaraan. Filosofi itu terbukti sukses mengantarkan Ducati menjadi pabrikan paling dominan di MotoGP saat ini. Bahkan jika melihat komposisi proyek Ducati musim 2027, sebagian besar justru diisi oleh pembalap Spanyol. Marc Marquez menjadi pemimpin tim pabrikan. Pedro Acosta diproyeksikan sebagai investasi masa depan. Sementara Fermin Aldeguer dan Joan Mir juga menjadi bagian penting dalam keluarga besar Ducati. Hal tersebut menunjukkan bahwa Ducati saat ini lebih mengutamakan prestasi dibandingkan identitas nasional. Namun apabila Patritalia benar-benar mengambil alih Ducati, bukan tidak mungkin arah kebijakan tersebut akan berubah. Sebagai perusahaan Italia, Patritalia bisa saja ingin mengembalikan identitas Italia sebagai kebanggaan nasional, termasuk dengan memberikan perhatian lebih besar kepada pembalap-pembalap Italia. Mantan pembalap-pembalap Ducati dari Italia yang kini ada di tim lain berpotensi kembali menjadi wajah utama proyek Ducati. Maupun talenta-talenta muda yang baru bisa juga memperoleh peluang yang lebih besar. Sebaliknya, dominasi pembalap Spanyol di dalam proyek Ducati mungkin tidak lagi seaman sekarang apabila pemilik baru memiliki visi yang berbeda mengenai masa depan tim. Tentu saja, semua kemungkinan tersebut masih berada dalam tahap spekulasi. Dokumen yang dipublikasikan Patritalia memang menunjukkan adanya komunikasi resmi dengan Audi dan Ducati, tapi belum menjadi bukti bahwa negosiasi benar-benar berlangsung. VW Group tetap menegaskan bahwa Ducati tidak sedang dijual. Dengan demikian belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa perubahan kepemilikan benar-benar akan terjadi. Namun sejarah dunia motorsport menunjukkan bahwa pergantian pemilik sering kali diikuti perubahan strategis, termasuk dalam menentukan arah proyek balap dan siapa saja yang menjadi ujung tombaknya. Karena itulah rumor ini menjadi begitu menarik untuk diikuti.
Jika Patria Italia berhasil mengambil alih Ducati, perubahan yang terjadi mungkin tidak hanya menyangkut struktur perusahaan, tapi juga bisa mempengaruhi wajah MotoGP beberapa tahun depan. Akankah Ducati tetap mempertahankan filosofi global dengan mengandalkan Marc Marquez, Pedro Acosta, Fermin Aldegar, dan Joan Mir sebagai fondasi masa depannya? Atau mereka justru kembali membangun identitas Italia dengan memberikan prioritas kepada pembalap-pembalap negeri sendiri? Jawabannya memang belum diketahui, tapi satu hal yang pasti, apabila skenario tersebut benar-benar terjadi, bursa pembalap MotoGP akan kembali menjadi jauh lebih panas daripada sebelumnya. Berita kedua, banyak yang menilai Joan Mir membeli Gresini hanya karena ingin meninggalkan Honda setelah 4 musim yang penuh penderitaan. Namun jika melihat lebih dalam strategi Ducati untuk musim MotoGP 2027, keputusan itu ternyata sangat masuk akal. Mir bukan hanya mendapatkan kesempatan mengendarai motor Ducati, tapi juga memperoleh jaminan yang tidak dimiliki pembalap lain, yakni Desmosed di GP27 spesifikasi pabrikan. Dengan kata lain, kepindahan ini bukan sekedar pelarian dari Honda, melainkan langkah yang telah diperhitungkan untuk menghidupkan kembali karirnya sebagai mantan juara dunia. Selama membela Honda, Mir memang berada dalam situasi yang sulit. Dia bergabung setelah Suzuki mundur dari MotoGP, tepat ketika Honda sedang mengalami kemerosotan performa. Meski RC213V perlahan menunjukkan perkembangan dan Mir sempat meraih beberapa podium, rentetan kecelakaan serta minimnya hasil membuat masa depannya terus dipenuhi ketidakpastian. Bahkan dia mengakui sempat mempertimbangkan pensiun dini. Ketika komunikasi dengan Honda mengenai proyek era baru MotoGP 850cc dinilai tidak memberikan kepastian. Mir akhirnya memilih membuka lembaran baru bersama Gresini, tim satelit Ducati yang beberapa musim terakhir sukses menghidupkan kembali karir banyak pembalap. Mir sendiri mengakui tertarik karena melihat rekam jejak Gresini yang luar biasa. Tim asal Faena itu mampu mengantarkan Enea Bastianini, Fabio Di Gia, dan Marc Marquez, Alex Marquez, hingga Fermin Aldegar meraih kemenangan dan tampil kompetitif. Selain itu, suasana kerja yang lebih kekeluargaan dan tekanan yang jauh lebih kecil dibandingkan tim pabrikan menjadi alasan kuat bagi Mir untuk mengikuti jejak Marc Marquez. Dia juga akan kembali bekerja sama dengan kepala kru Frankie Carchedi, sosok yang pernah membantunya meraih kesuksesan di masa lalu. Kombinasi lingkungan yang nyaman dan orang-orang yang sudah dikenalnya diyakini akan mempercepat proses kebangkitannya. Namun faktor terbesar yang membuat keputusan Mir merasa logis untuk datang ke Ducati sendiri, yaitu adalah musim 2027, Ducati telah menetapkan bahwa Joan Mir dan Fermin Aldegar akan mendapatkan Desmosed GP27, spesifikasi pabrikan tim satelit. Di Gresini, Mir akan menjadi satu-satunya pembalap yang memperoleh motor dengan dukungan penuh dari pabrikan. Sementara rekan timnya, Daniel Holgado, harus menggunakan motor dengan spesifikasi standar. Situasi serupa juga terjadi di VR46, di mana Aldegar mendapatkan motor pabrikan, sedangkan rookie Nicolo Bulega justru harus puas dengan motor non-pabrikan. Artinya, Mir mendapatkan status yang sangat istimewa di dalam proyek Ducati. Keputusan tersebut menunjukkan besarnya kepercayaan Ducati terhadap Mir. Sebagai mantan juara dunia MotoGP, Ducati tampaknya melihat pengalaman dan kemampuan teknis Mir sebagai aset penting untuk menghadapi era baru mesin 850cc. Bahkan, Bulega yang datang dengan status kandidat juara Superbike 2026 dan berpengalaman luas menggunakan ban Pirelli tetap tidak memperoleh prioritas yang sama. Ducati lebih memilih memberikan paket terbaik kepada Mir dan Aldegar. Sebuah keputusan yang memperlihatkan bahwa pengalaman di MotoGP masih menjadi faktor utama dan menentukan distribusi motor pabrikan. Pada akhirnya, kepindahan Joan Mir ke Gresini bukan sekedar mengikuti jejak Marc Marquez meninggalkan Honda. Langkah ini merupakan keputusan yang sangat rasional karena dia memperoleh dua keuntungan sekaligus. Lingkungan kerja yang telah terbukti mampu membangkitkan karir para pembalap, serta jaminan menggunakan Desmosed di GP27 spesifikasi pabrikan sejak musim pertama bersama Ducati. Dengan paket seperti itu, Mir memiliki peluang besar untuk kembali menunjukkan kualitasnya sebagai juara dunia. Kini, tantangan terbesar bukan lagi soal kualitas motor, melainkan apakah dia mampu memanfaatkan kepercayaan besar dari Ducati untuk mengembalikan dirinya ke barisan depan MotoGP. Berita ketiga, banyak penggemar MotoGP mulai merasakan era sekarang kehilangan sebagian daya tariknya. Regulasi yang semakin ketat, penggunaan ECU tunggal, pemasok ban tunggal, hingga perang pengembangan teknologi membuat kemampuan pembalap seringkali dianggap tidak lagi menjadi pembeda utama. Namun bagi mereka yang merindukan pertarungan yang lebih mengandalkan insting dan karakter pembalap, Superbike 2027 justru berpotensi menjadi tontonan yang jauh lebih menarik dari sebelumnya. Ironisnya, ketika MotoGP memasuki era baru 850cc, Superbike justru diprediksi memasuki salah satu musim yang terbaik dalam sejarah. Alasan utamanya adalah masuknya gelombang besar pembalap MotoGP ke Superbike.
Morbidelli diperkirakan akan menggantikan Nicolo Bulega di Ducati. Sementara Jack Miller semakin dekat bergabung dengan proyek Honda yang baru. Di sisi lain, BMW juga hampir dipastikan mendapatkan Brad Binder untuk berduet dengan Miguel Oliveira. Masih ada Alex Rins, Maverick Vinales, dan mungkin Luca Marini yang akan kehilangan kursi di MotoGP. Kehadiran para pembalap yang telah bertahun-tahun bertarung di MotoGP akan langsung meningkatkan kualitas persaingan di Superbike. Tidak hanya nama-nama baru, komposisi grid juga akan semakin menarik karena mereka akan menghadapi para spesialis Superbike yang sudah mapan. Ducati tetap menjadi kekuatan utama. BMW membangun proyek baru bersama Binder dan Oliveira. Honda mulai memperkuat susunan pembalapnya dengan tim baru. Sementara Yamaha juga terus berupaya kembali ke papan atas. Kombinasi mantan pembalap MotoGP dan para spesialis Superbike dipastikan akan menghadirkan persaingan yang jauh lebih seimbang dibandingkan beberapa musim terakhir. Daya tarik lainnya datang dari perubahan pemasok ban. Setelah MotoGP beralih ke Pirelli 2027, Superbike justru akan memasuki era Michelin. Perbedaan karakter ban ini akan membuat kedua kejuaraan berkembang ke arah yang berbeda. MotoGP tetap menjadi laboratorium teknologi pada motor prototipe, sedangkan Superbike akan menawarkan paket motor produksi yang lebih dekat dengan motor jalan raya, tapi tetap dibalut dengan persaingan pembalap kelas dunia. Yang paling menarik, Superbike masih mempertahankan identitas balap yang sangat disukai para penggemar. Aerodinamika ekstrim, perangkat elektronik yang kompleks, dan perang pengembangan tanpa batas tidak mendominasi seperti di MotoGP. Akibatnya, kemampuan pembalap dalam mengendalikan motor seringkali jauh lebih terlihat. Bagi penonton yang mulai jenuh dengan nuansa politik pabrikan dan dominasi para insinyur MotoGP, Superbike menawarkan sesuatu yang terasa lebih sederhana tapi justru lebih seru untuk dinikmati. Karena itu, musim 2027 bisa menjadi titik balik bagi Superbike. Kedatangan Morbidelli ke Ducati, Jack Miller ke Honda, Brad Binder ke BMW menjadi bukti bahwa semakin banyak pembalap elit MotoGP melihat Superbike sebagai tujuan yang menarik. Dengan kualitas grid yang meningkat drastis, karakter balapan yang lebih mengandalkan kemampuan pembalap, serta rivalitas baru yang akan tercipta, bukan tidak mungkin Superbike 2027 justru akan menjadi kejuaraan yang paling dinantikan oleh banyak penggemar balap motor.